Usai melakukan adegan panas di pagi hari, Anika terlelap di ruang pribadi suaminya. Nevan membiarkan istrinya istirahat usai melayaninya. Dia kembali memfokuskan matanya ke layar laptop mengerjakan pekerjaan dirinya. Hingga pukul 12 siang, Anika terbangun. Dia masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan bekas percintaannya tadi. 30 menit berlalu, akhirnya Anika keluar dari dalam kamar mandi. Ceklek, Nevan masuk sambil membawa paper bag di tangannya. Kamu sudah bangun sayang, ucap Nevan menghampiri istrinya dan mencium singkat bibir istrinya. Sudah, mana bajuku Hani, ucap Anika. Pakailah, setelah itu kita makan siang bersama, ucap Nevan sambil memberikan paper bag yang berisi pakaian baru kepada istrinya. Anika mengambil paper bag itu dari tangan suaminya dan membalikkan tubuhnya masuk ke dalam kamar mandi. Nevan keluar dari kamar pribadinya. Dia duduk di sofa sambil menunggu istrinya. Tidak lama Milo masuk ke dalam ruangannya sambil membawa makanan yang dipesan oleh bosnya tadi. Ini tuan makanannya, ucap Milo sambil meletakkan makanan tersebut di atas meja. Terima kasih Mil, saut Nevan tanpa mengalihkan tatapannya dari ponselnya. Anika keluar dari ruangan bosnya dengan rambut yang masih basah dan baju yang sudah berbeda dari yang ia kenakan tadi pagi saat datang ke kantor. Astaga, memangnya semalam tidak mendapatkan jatah atau gimana sih? Kenapa harus melakukannya di kantor? Kan mereka tadi datang dari rumah. Batin Milo heran dengan bosnya itu. Apalagi Mil, kenapa kamu masih berdiri di sini? Tanya Nevan. Tidak tuan, saya keluar dulu. Saat Milo kikuk lantas pergi meninggalkan ruangan Nevan. Anika duduk di sebelah suaminya. Makan dulu Hani, ucap Anika. Sebentar lagi sayang, nanggung. Saut Nevan yang masih memainkan salah satu game yang ada di ponselnya. Meskipun seorang CEO, Nevan masih bermain game untuk melepas penatnya. Lihat apa sih? Tanya Anika kesal. Lagi main game sayang, jawab Nevan. Anika menghela nafas sabar mendengar jawaban suaminya. Mau tidak mau, Anika akhirnya menyuapi suaminya makan. Anika menyuapi suaminya dan juga dirinya sendiri hingga makanan itu habis. Hani, aku pulang dulu ya. Kamu tidak mau menunggu aku pulang aja sayang? Tidak, aku bosan di sini, tidak ada kerjaan. Pulang sama supir tidak apa-apa ya, pekerjaanku masih banyak, jadi tidak bisa ditinggal, ucap Nevan. Tidak apa-apa, saut Anika tersenyum sambil mengusap rahang tegas suaminya. Ayo, aku antar kamu ke depan, ucap Nevan. Nevan dan Anika keluar dari ruangan dan masuk ke dalam lift menuju ke lantai dasar. Di depan perusahaan, sopir Nevan sudah menunggu nyonyanya. Ting! Nevan keluar sambil merangkul pinggang ramping istrinya. Mereka berdua nampak begitu serasi dan terlihat mesra. Banyak karyawan Nevan yang memperhatikan kemesraan bosnya dan istrinya itu. Maaf, aku tidak bisa mengantar kamu pulang sayang, ucap Nevan dan mengecup kening istrinya. Tidak apa Hani, bukan anak kecil yang harus diantar-antar, saut Anika dan Nevan terkekeh. Dia memang selalu lebay kalau berurusan dengan istrinya itu. Hati-hati, kalau sudah sampai rumah kabarin, ucap Nevan disambut anggukan oleh Anika. Nevan membuka pintu mobil di bagian penumpang dan mempersilahkan masuk ke dalam mobilnya. Saat memastikan istrinya masuk dan duduk dengan nyaman, Nevan menutup pintu mobil itu. Lantas ia mengetuk kaca mobil bagian depan, sopir pun menurunkan kaca jendela mobilnya. Pak, bawa mobilnya pelan-pelan aja ya, ucap Nevan kepada sopirnya. Iya tuan, saut sopir Nevan. Nevan mundur dan sopir menginjak pedal gas dan mobil pun dengan perlahan mulai melaju. Anika melambaikan tangannya, begitu juga dengan Nevan. Setelah mobil istrinya sudah tidak terlihat, Nevan kembali naik ke lantai atas menuju ke ruangannya. Apa jadwalku hari ini, Mil? Tanya Nevan ketika sudah berada di ruangannya. Tidak ada tuan, hanya menandatangani berkas yang ada di atas meja tuan, ucap Milo. Nevan melihat ke arah mejanya yang sudah terdapat banyak sekali tumpukan berkas yang ada di atas mejanya. Kenapa banyak sekali? Perasaan tadi tidak sebanyak itu, protes Nevan. Milo menghela nafas panjang. Gimana tidak banyak? Di saat jam kerja bukannya kerja malah main dengan adegan orang dewasa, batin Milo. Itu pekerjaan hari ini tuan, tadi Anda belum sempat mengerjakannya, ucap Milo menyindir sedikit bosnya.
Nevan menghembuskan nafas kasar. Untung tadi sudah di-charger sama istrinya. Jadi dia lebih semangat mengerjakan pekerjaannya. Ia membuka satu persatu berkas yang ada di depannya dan menandatanganinya. Tak lama ada orang yang masuk ke dalam ruangannya. Ada apa lagi si Mil? Omel Nevan kesal tanpa melihat orang yang masuk ke dalam ruangannya. Nevan pun sesaat menghentikan pekerjaannya. Dia mengangkat wajahnya dan melihat ke asal suara. Pak Eros, ucap Nevan tersebut. Lantas Nevan beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Eros dan juga istrinya. Eros mengajak istrinya menemui Nevan. Sebelumnya, Eros sudah mengatakan kepada istrinya kalau Anika merupakan anak dari keluarga Nawel dan itu membuat Syara kaget. Dan dia mendesak suaminya untuk menemui Nevan untuk memastikannya. Ada apa gerangan Tuan Eros dan Nyonya Syara datang ke sini untuk menemui saya? Tanya Nevan sambil menjabat tangan Eros dan Syara secara bergantian. Ada yang ingin kami bicarakan denganmu, nak, saut Syara. Nevan mengajak mereka duduk terlebih dahulu. Dia juga penasaran dengan kedatangan mereka yang tiba-tiba menemuinya. Ada apa? Tanya Nevan setelah mendudukkan tubuhnya. Ini mengenai Anika, istri kamu, jawab Eros. Apa benar Anika putri Matteo Nawel? Tanya Eros. Iya, lalu kenapa? Ucap Nevan dengan wajah datarnya membuat Eros berdecak kesal dengan pemuda yang ada di hadapannya. Putri kandung? Tanya Nyonya Syara. Maksudnya? Tanya Nevan mengernyitkan dahinya. Kami sedang mencari keberadaan putri kami yang hilang 25 tahun yang lalu. Dan saya mencurigai kalau Anika istri kamu itu anak kami yang hilang. Kamu melihat kesamaan pada mata Anika yang mirip dengan suami saya. Jawab Nyonya Syara. Bisa jadi hanya kebetulan Nyonya, bukankah seorang ilmuwan pernah mengatakan setiap orang memiliki 7 kembaran di dunia ini? Ucap Nevan. Putriku memiliki tanda lahir berbentuk bintang di bahu kirinya, sela Eros. Dek. Nevan terdiam sesaat. Kalau soal mata, Anika yang mirip dengan Eros bisa saja itu sebuah kebetulan. Tapi mengenai tanda lahir, apa itu juga kebetulan? Rasanya sulit kalau itu sebuah kebetulan. Kenapa kamu hanya diam? Apa kamu pernah melihatnya? Kalau kamu memperhatikannya, harusnya kamu mengetahuinya, apalagi kamu suaminya. Ucap Eros. Saya tidak tahu, kilah Nevan dengan wajah yang dibuat setenang mungkin. Namun Eros bukan orang yang mudah dibohongi. Eros bisa melihat kebohongan di mata Nevan. Namun dia tidak akan memaksa Nevan untuk jujur, mungkin harus pelan-pelan. Saya tahu Anda sedang menutupi sesuatu dari kami, Tuan Nevan. Apapun itu, kami cuma berharap Anda mau menolong kami, ucap Eros. Tolong kami, nak. Kami hanya ingin mencari putri kami yang hilang. Coba, Nak Nevan ada di posisi kami. Pasti Nak Nevan juga akan melakukan berbagai cara untuk menemukan putri Nak Nevan, kan? Ucap Nyonya Syara mencoba mengetuk hati Nevan. Nevan menghela nafas berat. Bukan dia tidak mau jujur, tapi dia harus pelan-pelan berbicara pelan-pelan dengan istrinya mengenai hal ini. Baru juga baikan, dia tidak mau berselisih lagi dengan istrinya. Beri saya waktu. Hanya itu yang keluar dari mulut Nevan. Dia tidak mau menjanjikan apa-apa dengan Eros dan juga istrinya. Eros menghela nafas pelan setelah melakukan obrolan yang begitu alot dengan Nevan. Akhirnya Eros mengajak istrinya undur diri dari perusahaan Nevan. Nevan pulang ke rumah melihat istrinya sedang bercengkrama dengan kakak iparnya dan juga maminya. Mam, panggil Anika memelas ketika kakak iparnya iseng menaruh piring kue di atas perutnya. Astaga Penelope, kamu ini iseng sekali sama adiknya sih. Itu perut Anika kenapa dijadikan tatakan? Ucap Mami Kimi menepuk jidatnya. Melihat kelakuan menantunya itu, agak lain memang menantunya itu. Lucu, Mom, perutnya bisa buat naruh piring, hihihi. Saut Penelope cekikikan. Sekalang giliran botol susu Luisa, Mama, salah Luisa. Penelope mengambil piringnya dari perut Anika, lalu Luisa menaruh botol susunya di atas perut Anika. Luisa terpekik girang saat melihat botol susunya berdiri di atas perut antinya. Lucu sekali pelutnya anti, bisa buat naluh botol susu Luisa. Pekik Luisa bertepuk tangan sambil loncat-loncat. Dari kejauhan, Nevan menggelengkan kepalanya saat melihat istrinya jadi bahan keisengan kakak iparnya dan juga keponakannya. Dia tidak marah, dia juga merasa lucu melihat tingkah mereka. Nevan berjalan menghampiri mereka. Sayang, panggil Anika. Nevan terkekeh melihat wajah pasrah istrinya.
Hei, kenapa kalian bully istri aku? Ucap Nevan pura-pura galak di depan keponakannya. Luisa ndak bully Anti, Luisa cuma nitip botol susu Luisa di pelut Anti, saut Luisa yang tidak takut melihat wajah galak Nevan. Tapi perut Anti bukan meja sayang, ucap Nevan dengan lembut. Luisa tahu, tapi lihat, botol Luisa bisa berdiri di atas pelut Anti. Pelut Anti jadi seperti meja, bisa buat nalu botol. Ucap Luisa tertawa sambil menutupi mulutnya. Ambil ya, nanti kepala dedek bayinya ketimpuk botol susu Luisa dong. Ucap Nevan meminta keponakannya mengambil botol susu dari perut istrinya. Memangnya bisa? Tanya Luisa sambil memicingkan matanya lucu. Keponakannya itu terlalu kritis. Dia tidak mudah dibohongi. Dia akan terus bertanya sampai menemukan jawaban yang menurutnya tuh masuk akal. Bisa, kan di dalam perutnya Anti Anika ada dedek bayinya, ucap Nevan. Kan di dalam perut. Botol Luisa kan ada di luar. Balas Luisa membuat Nevan pusing dengan keponakannya yang selalu bisa menjawab ucapannya. Penelope tersenyum melihat putrinya. Dia akhirnya turun tangan dan meminta putrinya mengambil botolnya. Ambil botolnya sayang, kasihan Antinya pegel, ucap Penelope. Baik mama, saut Luisa. Maafin Luisa ya Anti, ucap Luisa sambil mengambil botol susunya. Iya sayang, ucap Anika tersenyum sambil mengelus surai panjang keponakan suaminya. Setelah itu Nevan mengajak istrinya menuju ke kamarnya. Nevan membuka jasnya dan langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Baru dari luar, jangan langsung tidur di ranjang, baju kamu kan kotor, omel Anika. Mandiin yang, pinta Nevan sambil memiringkan badannya dan tangannya ia gunakan untuk menyangga kepalanya. Modus. Sama kamu mah nggak akan mungkin cuma mandi, saut Anika tahu isi kepala suaminya. Cuma mandi, tidak lebih. Kita sudah lama kan tidak berendam berdua, bujuk Nevan. Sebenarnya Nevan hanya ingin memastikan tanda bintang yang ada di bahu istrinya. Bisa saja kan itu tato bukan tanda lahir? Iya, ketus Anika. Yes. Sorak Nevan girang, bangun dan beranjak dari tempatnya. Dia masuk ke dalam kamar mandi dan diisinya bak mandi tersebut dengan air. Tak lupa Nevan juga menuangkan sabun cair dan sedikit aroma terapi. Nevan membuka seluruh bajunya dan langsung masuk ke dalam bak mandi. Ayo sayang, buka bajunya, ucap Nevan. Anika merotasi bola matanya malas sambil membuka bajunya. Dia menyisakan pakaian dalamnya saja dan masuk ke dalam bak mandi menyusul suaminya. Nevan memeluk Anika dari belakang sambil mengecupi punggung mulus istrinya, hingga dia melihat tanda bintang di bahu kiri istrinya dan merabanya. Sayang, kenapa tatomu bentuknya bintang? Tanya Nevan pura-pura. Tato apa? Aku tidak pernah bikin tato, saut Anika. Ini di bahumu, ucap Nevan sambil menunjukkan lewat kaca yang ada di kamar mandi. Enak aja, itu bukan tato, tapi itu tanda lahir. Itu sudah ada dari aku kecil. Kesal Anika. Nevan berhenti meraba bahu istrinya. Bersambung.